Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas gitu ya, duo anggota DPR RI yang menurut saya jujur gitu ya. Dua-duanya dari PDI Perjuangan. Yang satu Bambang Pacul, nah ini sebutan akrab lah dari Pak Mahfud. Walaupun nama aslinya Pak Bambang Wuryanto. Ini sudah pernah saya bahas kemarin, tapi ntar saya akan bahas cepat aja ya sekilas ya. Mengapa saya bilang ini anggota DPR yang jujur gitu ya. Nanti kita lihatlah jujurnya bagaimana. Yang satu lagi Arteria Dahlan, juga dari PDI Perjuangan. Kalau Pak Bambang Pacul yang pertama saya sebut tadi, dia adalah ketua DPP PDI Perjuangan di Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu lah. Nah ini dia Pak Bambang Pacul ya. Nah kemarin ini cepat aja deh ya, kemarin saya sudah bahas nih berita yang di Kompas gitu ya. Ketika Pak Mahfud minta Komisi 3 melalui Bambang Pacul gitu ya, dia minta untuk menggolkan undang-undang perampasan aset dan juga undang-undang transaksi uang kartal, kan masih dalam bentuk RUU ya, dalam bentuk rancangan undang-undang. Pak Bambang Pacul bilang, mana berani kita, mesti telepon ibu dulu katanya. Nah, jujur dia, maksudnya dia jujur bilang nggak berani, mesti telepon ibu dulu gitu ya. Nah, kita dengarkanlah videonya. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak. Saya senang banget ini sama Pak Bambang Pacul. Dia sebut dirinya Korea ini gitu ya. Memang Pak Bambang Pacul ini agak mirip Korea ya. Kayak penyanyi siapa ya, walaupun nggak mirip 100% ya. Penyanyi yang menyanyikan lagu Gangnam Style. Siapalah, lupa saya namanya. Jadi intinya kalau Anda tadi dengarkan ya videonya ya. Wah ini benar-benar. Dia bilang lagi, saya terang-terangan di sini nih ya. Maksudnya dia buka ininya ya. Intinya Pak Mahfud kan minta ya bahwa dia mintalah agar rancangan undang-undang perampasan aset, tentu perampasan aset dari koruptor-koruptor gitu ya, dan rancangan undang-undang transaksi uang kartal gitu ya, tolong dong digolkan gitu ya. Kalau di berita Kompas dikatakan itu sudah sejak lama tapi nggak pernah diproses, kira-kira begitu. Bagaimana bisa gol nggak diproses gitu. Ketika Pak Mahfud MD menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, tolong dong digolin gitu ya, di-approve oleh DPR supaya gampang kita menangani kasus-kasus korupsi gitu. Nah Pak Bambang Pacul bilang nggak bisa Pak, ini mesti
tak tanya ibu dulu lah. Kalau ibu bilang berhenti saya gitu. Walaupun di sini saya bisa galak, tapi kalau ditelepon ibu langsung saya siap gitu. Maksudnya siap berhenti gitu ya. Nah, saya terang-terangan ini. Nah, yang paling menarik bagi saya tentang rancangan undang-undang transaksi uang kartal yang juga diminta oleh Pak Presiden untuk segera diproses, tapi nggak bisa Pak katanya. Sebabnya kalau undang-undang itu dijalankan, masa itu bagi-bagi uang pakai e-wallet katanya ya. Jujur banget ya gitu ya. Kan e-wallet cuma 20 juta Pak. Bisa nangis ini anggota DPR nggak jadi lagi nih. Ini saya terang-terangan ini. Jadi untuk menjawab Pak Mahfud nggak bisa kita. Betul nggak teman-teman? Dia ngomong gitu kan. Dan teman-temannya bilang iya gitu. Harus persetujuan para ketua partai dia bilang. Ini benar-benar orang jujur nih. Baru sekali saya ketemu anggota DPR yang terang-terangan berani bicara apa adanya. Oke? Jadi inilah orang DPR pertama dari PDIP yang saya bilang jujur gitu ya, terang-terangan dia. Kemudian mana lagi gitu ya? Kan ada duo saya bilang. Nah, yang satu lagi ini Pak Arteria Dahlan. Nah, memang Pak Arteria Dahlan ini orang yang penuh kontroversi lah ya. Ya ada beberapa kejadian misalnya tentang dia menyinggung bahasa Sunda lah, adalah beberapa hal lah ya. Itu Anda bisa lihat sendirilah di internet gitu ya. Dan di setiap kali sidang atau rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR, dia selalu yang paling menggebu-gebu. Ya. Dia paling suka melabrak lawan bicaranya, termasuk terakhir Profesor Mahfud MD. Seorang profesor gitu loh, dilabrak sama Arteria Dahlan. Sampai Pak Mahfud MD juga ya dia bilang kira-kira gini, kalau Anda gertak saya juga bisa gertak Anda katanya ya, kata Pak Mahfud MD. Waktu itu apa ya? Karena Arteria Dahlan bilang Pak Mahfud itu bisa kena pidana karena membocorkan informasi intelijen mengenai tindak pidana pencucian uang. Padahal kalau menurut saya, ya benarlah Pak Mahfud tahu informasi TPPU itu diumumkan bahwa ada nih sekitar 349 triliun tindak pidana pencucian uang. Yang sebagiannya melibatkan orang-orang di Kementerian Keuangan. Ya, nggak salah kalau menurut saya. Nah, tapi Pak Arteria Dahlan bilang, itu membocorkan informasi ada TPPU, yang informasi rahasia, bisa kena pidana. Akhirnya Pak Mahfud kesal gitu ya. Adalah di salah satu video saya beberapa hari yang lalu. Pak Mahfud bilang enteng, udah gini aja. Kira-kira begini ya kalau pakai bahasa preman gitu ya. Lu berani nggak bilang Pak Budi Gunawan itu ketua BIN, Badan Intelijen Negara. Kan BIN juga Pak Budi Gunawan memberikan informasi intelijen tanda kutip gitu ya. Kalau dianalogikan oleh Pak Mahfud kepada Pak Mahfud. Padahal Pak Mahfud bukan atasannya BIN itu adalah presiden. Nah, karena dia memberikan bocoran informasi intelijen ke saya, berani nggak lu laporkan Pak Budi Gunawan ke Bareskrim, kira-kira gitu kan? Nah, gara-gara ini kan ada satu organisasi namanya MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia kalau tidak salah, yang melaporkan Pak Mahfud MD ke Bareskrim atas tuduhan dari Pak Arteria Dahlan. Di perdebatan itu saya melihat suatu hal yang menarik. Pak Mahfud bilang, ada nggak undang-undang yang bilang saya tidak boleh ngomong begini-begini? Kalau tidak ada, artinya saya tidak dilarang. Kecuali ada pasal yang bilang saya tidak boleh ngomong ABC dan saya ngomong ABC. Nah, saya melanggar. Kan nggak ada. Bagaimana Anda bisa bilang saya bisa kena pidana? Di mana? Gitu. Nah, kalau Anda bilang karena saya membocorkan ini, nah, bagaimana dengan Pak Budi Gunawan yang membocorkan informasinya itu ke saya? Ya kan? Sehingga Pak Mahfud bisa tahu info intelijen mengenai Lukas NMB misalnya, dan lain-lain. Berani nggak lo laporkan Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara, ke polisi? Berani nggak? Nah, di situ terjadilah perdebatan. Nah, sepertinya dalam rangkaian itu akhirnya adalah satu penggalan gitu ya, saya dapat nih ya,
Penggalan ini cukup seru. Nah, di penggalan ini terlihat Arteria Dahlan juga jujur banget gitu ya. Mirip seperti Pak Bambang Pacul. Kita lihat dan ya videonya menarik, menurut saya menarik banget. Ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu. Tapi kami berdisiplin. Tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu, partai politik mana? Harus diungkap, Pak. Saya minta betul, janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu dibully, Pak. Tapi kami setia, karena kami tahu. Bapak baca undang-undang parpol, karena kami tahu undang-undang parpol, kami siap dibully, Pak. Enggak marah. Politisi jelek, iya. Partai politik korup, iya. Karena kami punya misi lebih besar. Ya, Anda dengarkan tadi ya. Di awal dikatakan bahwa ada informasi uang sebesar 1 triliun yang mengalir ke partai politik untuk nanti tahun 2024 pemilu lah gitu ya. Nah, saya duga rangkaian ucapan ini karena Pak Mahfud membicarakan adanya TPPU yang sebesar 349 triliun. Mungkin yang Pak Arteria Dahlan maksudnya ada informasi, atau saya nggak tahu ya, mungkin Pak Mahfud ngomong atau gimana, ada 1 triliun uang mengalir ke partai politik. Nah, di akhirnya, saya loncat dulu nih ya, Pak Arteria bilang, oke, ungkap mana partai politik yang mana, kira-kira begitu. Tapi di sini juga lucu ya, di satu sisi dia minta Pak Mahfud untuk tidak bocorkan, tapi di sini dia bilang, oke, partai politik mana? Itu kalau saya nggak salah dengar ya, Anda dengar lagi deh gitu ya. Tapi yang menarik bukan di situ. Yang menarik menurut saya, di video ini dia bilang, Anda dengar lagi deh ya, ini benar-benar Pak Arteria Dahlan ini jujur banget gitu, menurut saya gitu ya. Kenapa dia bilang? Kami di DPR tahu kok Pak, aib masing-masing, aib si A saya tahu, kira-kira begitu ya. Kami tahu masing-masing orang punya aib gitu ya. Tapi kami tutupi Pak, gitu. Jujur tuh ya. Berarti selama ini praktek di sesama anggota DPR yang saling menutupi aib, itu secara terang-terangan diakui. Nah ini jujur dong, berarti Pak Arteria Dahlan mengungkapkan ada praktek saling menutupi aib di DPR. Ya. Buat apa diumbar misalnya kalau si A punya aib ini kita ngomong nanti orang marah sama si sama si A. Atau si B ada lakukan ini kita ngomong nanti orang jadi nggak percaya gitu. Buat apa kita umbar aib orang Pak? Yang penting masalah kita selesaikan gitu. Kemudian yang menariknya lagi, nah ini benar-benar jujur gitu ya menurut saya ya. Dia bilang contoh misalkan polisi lah. Polisi jelek gitu ya, tapi kita bilang polisi baik Pak. Kita nggak mau orang jadi nggak percaya sama polisi. Nanti kita selesaikan diam-diam di ruang tertutup katanya. Artinya dia jujur dong bahwa selama ini kalau ada hal-hal yang begitu sama DPR diredam. Tadi kan contoh dia bilang kalau ada polisi jelek, kita bilang baik Pak. Nanti kita selesaikan di ruang tertutup. Dia bilang begitu. Nah inilah apa ya istilahnya, tanda kutip walaupun nggak disebut secara eksplisit, ini saling pengertian gitu Pak ya, di anggota DPR, ya begitu gitu. Kita tahu, maksudnya dia bilang kan tadi, yang saya dengar, politisi jelek, iya dia bilang. Jujur banget gitu ya, partai politik korup, iya gitu. Ya tapi kita punya misi yang lebih besar, saya nggak ngerti gitu ya, misi yang lebih besar apa, ya. Kita sudah mewakafkan diri kita Pak sebagai anggota DPR siap dibully gitu ya. Nah ada undang-undang DPR ya, saya nggak tahu sih undang-undang DPR seperti apa, apakah bunyinya harus saling menutupi, saya nggak tahu ya kan. Jadi intinya mereka punya kayak kode etik gitu ya di antara anggota DPR untuk saling menutup aib gitu ya. Nggak usah diumbar aib kalau si A
salah, aibnya kita tutup. Kita selesaikan di ruang tertutup juga. Pak polisi jelek, kita bilang bagus. Nanti kita selesaikan di ruang tertutup. Nah itu yang menurut saya jujur banget loh. Saya belum pernah dengar anggota DPR yang berani terang-terangan bicara seperti ini, seperti Pak Arteria Dahlan. Jadi kalau mau dikata gitu ya, baik Pak Bambang Pacul yang berbicara secara jujur banget, terang-terangan bilang bahwa untuk menggolkan rancangan undang-undang nggak semudah itu. Negosiasinya bukan di sini, Pak. Kita Korea-Korea, dia bilang gitu ya. Nggak bisa, Pak. Negonya di sana, di para ketua partai. Benar nggak teman-teman? Kan dia bilang begitu. Saya terang-terangan nih. Ini kan artinya dia politisi yang jujur gitu ya, ngomong gitu ya. Begitu juga Pak Arteria Dahlan. Terlepas Anda mau bilang apa, jujur dia kan. Dia bilang, kita saling nutupin aib, Pak. Gitu ya. Saya nggak nambahin, nggak kurangin gitu ya. Videonya kan bilang seperti itu. Memang tadi ada caption ya, nah itu ya ada kata-kata di atas dan di bawahnya saya nggak usah perlihatkan. Saya perlihatkan videonya apa adanya sesuai ucapan Pak Arteria Dahlan. Jadi inilah kejujuran ya yang dipertontonkan gitu ya oleh kedua orang ini gitu ya. Terlepas dari persepsinya lain, saya bilang ini orang jujur, ketelepasan atau apa gitu, atau keceplosan, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya bilang jujur aja lah ya. Terserah Anda punya persepsi lain ya, silakan komen di komen saya ya. Nggak setuju sama apa yang saya sampaikan, silakan juga gitu. Pak Chandra satir nih, terserah Anda gitu ya. Tapi itulah yang saya bisa sampaikan, bahwa inilah yang saya lihat dalam kira-kira beberapa hari terakhir gitu ya, di dalam ruang rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Oke, itu saja yang menarik yang perlu saya sampaikan dan saya review. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.